Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Setelah sekian lama vakum, sekarang saya akan lebih fokus untuk mengurus channel yang satu ini. Karena memang sekian lamanya itu saya ada banyak kesibukan, diantaranya mengurus channel lain, mengurus bisnis yang tentunya sangat menyita waktu saya, sehingga ada salah satu channel ini yang akhirnya terbengkalai. Nah, channel ini sebetulnya saya tujukan untuk hal-hal apa saja yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, yang pastinya akan menjadikan kualitas hidup dari kita semua akan lebih baik. Oke, tanpa berlama-lama, kali ini saya akan mereview beberapa regulator gas atau kepala gas yang berada di pasaran yang beredar luas seluruh Indonesia. Saya akan bahas hingga detail-detailnya, sehingga kalian semua tidak perlu takut dan tidak perlu ragu lagi untuk memasang sebuah regulator gas ke unit tabung gas. Nah, jadi di meja saya ini sudah tersedia beberapa regulator, tentunya perwakilan merek yang ada di pasaran, yang jika kalian pergi ke toko listrik, toko elektronik, atau bahkan toko bahan bangunan, kalian akan menemukan jenis-jenis regulator gas yang tentunya modelnya sudah pasti seperti ini. Nah, kita akan mulai dari sisi sebelah kanan saya. Ada 1, 2, 3, 4 regulator. Kalau merek itu memang ada banyak sekali merek. Ada 4 merek yang saya sebutnya ini adalah regulator gas tipe umum. Nanti satu-satu akan saya perlihatkan video detailnya kenapa ini saya sebut paling umum. Nah, jadi ini adalah deretan regulator umum. Yang saya sebut regulator umum itu masih menggunakan pin kuningan yang masih bisa keluar dan masuk dengan cara diputar bagian pemutarnya. Antara merek yang satu dan yang lainnya untuk jenis regulator umum ini terletak kepada material yang digunakan. Jadi material kandungan besi-besinya itu akan lain antara merek yang satu dengan merek yang lain. Intinya jenis regulator umum ini masih bisa berpotensi rusak untuk bagian pin kuningannya ini. Kemudian yang sebelah kiri saya ada 2 jenis, tentunya ini juga satu pabrikan. Itu perbedaan yang paling mendasar ada di ujung dari bagian bawah dari regulator tersebut. Ada 2 varian. Ini regulator yang memang khusus, jadi perbedaan yang mendasar itu terletak kepada atau terletak di bagian sisi ujungnya. Jadi ujung ini masing-masing antara yang model jepit dan putar ini ujungnya berupa besi cor, jadi dia tidak ada potensi rusak atau kecil sekali kemungkinan untuk patah di bagian ujung sini. Jadi kedua regulator ini sudah dilengkapi dengan penjepit atau pengencang ketika dipasang di tabung gas. Dan model ini akan kecil sekali kemungkinannya bisa berakibat bocor, karena memang ini menjadi kencang sekali. Nanti kita praktekkan cara memasangnya dan bagaimana hasil dari performa 2 regulator yang sudah dilengkapi dengan pengaman atau penjepit. Nah, sekarang kita praktekkan memasang regulator yang ada pengaman atau penjepit seperti ini, yang model, nah ini model tuas. Kita akan praktek. Caranya itu sangat mudah.
kita pegangi sedikit seperti ini, kita masukkan, kita pegangi, cukup tekan sedikit. Nah, kita tekan sedikit, lalu penjepit ini kita masukkan ke leher dari tabung gas ini. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita tarik tuas ini ke depan. Nah, selesai. Dia akan sangat kencang, jadi kecil kemungkinan akan terjadi kebocoran. Untuk melepas jenis regulator seperti ini juga sangat mudah. Kita tinggal buka tuas ini, kita tarik ke atas. Nah, sudah selesai. Seperti ini aja. Jadi sangat mudah untuk memasang ataupun melepas dari regulator model pengaman dan model tuas seperti ini. Kemudian kita pasang juga model yang pakai pemutar. Nah, untuk ibu-ibu biasanya mereka lebih favorit yang pakai putaran seperti ini karena memang lebih praktis. Jadi kita tinggal memasukkan ujung sini. Kalau masih kurang lebar, kita putar ke kiri. Jadi ini akan lebih membuka ke arah lebih luas. Kita tinggal masukkan pengunci ini ke leher dulu. Nah, ketika sudah masuk ke leher dari tabung gas ini, sama seperti yang model tuas, tapi kalau ini kita hanya cukup memutar dari bagian atas ini ke searah jarum jam. Kita putar terus sampai gas tertekan katupnya, sehingga nah ini bisa dilihat dia akan mengencang ke atas. Nah, kalau sudah kencang, si gas akan masuk ke dalam regulator. Nah, seperti ini sudah kencang. Kita lepas lagi. Nah, jadi buat kalian yang memiliki budget lebih baik kalian itu membeli jenis yang pakai pengaman dan penjepit seperti ini, sehingga akan lebih memudahkan dalam pemasangan, sekaligus aman untuk para ibu-ibu kita. Oke. Nah, masalah yang kerap terjadi di masyarakat ternyata itu bukan dari regulatornya sendiri, tetapi mayoritas malah dari tabung gas ini. Kenapa saya sebut masalah paling banyak datang dari tabung gas? Kita lihat. Nah, kita akan masuk kepada pembahasan tabung gas LPG 3 kilo. Di bagian kepala tabung ini kita lihat ada, nah itu di sela-sela sini bagian ujung ini terdapat karet seal seperti ini, berfungsi untuk agar dia bisa merapatkan gas yang keluar sehingga akan rapat dan tidak ada kebocoran. Nah, di situ adalah pentil atau apa ya, intinya itu kalau sentil itu tertekan, gas akan keluar.
atau katup, yaitu katup gas itu yang kelihatan ini katup gas itu yang itu. Nah, penyebab kebocoran yang paling umum biasanya terjadi dari karet seal ini yang sudah aus atau robek atau mungkin sudah gompal seperti itu biasanya akan menyebabkan kebocoran pada gas yang kita pasang. Nah, kita masuk ke kepala gas ini. Nah, ini itu seringkali menjadi penyebab kebocoran pada gas, terutama kalau kita masih memakai jenis regulator yang umum tadi itu. Karena apa? Karena dia regulator tersebut itu menjepit di bagian sini aja, sedangkan kalau di sininya itu aus, maka besar kemungkinan akan menjadi bocor. Kita lihat regulator yang umum tadi. Nah, jadi ketika kita putar seperti ini, ketika dia mengunci, karena kuncinya itu hanya satu. Nah, bagian sini ini adalah kuncinya, maka dia tidak akan cukup kuat untuk menahan terutama kebocoran gas yang keluar. Nah, apabila lubang ini atau diameter lubang ini lebih besar atau mungkin sininya juga lebih besar, itu kan menjadi tidak rapat dan akhirnya bocor. Nah, daripada kita menyalahkan orang lain, lebih baik kita adaptasi dengan produk-produk yang sudah ada. Kita pokoknya anggap produsen regulator itu sudah ber-SNI, sudah oke, dan produsen tabung gas LPG ini juga sudah memenuhi standar secara bagus. Kemudian kita akan praktek memasang regulator umum ke tabung gas ini. Nah, jadi regulator yang kita pasang kalau belum ada selangnya di sini, artinya regulator ini di dalam sini itu terdapat seperti besi atau bola baja yang fungsinya dia itu akan menutup katupnya, menutup katup keluaran gas ini apabila tidak ada saluran atau ada kebocoran, dia akan menutup. Nah, kemudian masalah yang kerap terjadi selain kebocoran gas itu justru malah si kompor tidak mau menyala. Itu penyebabnya apa? Penyebabnya adalah di dalam regulator ini terdapat bola baja, yaitu di paling tidak itu ada 2 bola baja, yang satu bagian menutup ke katup ujung sini, yang satu ada di sini. Sehingga seringkali gas ini terbaca di ampere meter. Di sini menunjukkan bahwa gas ini sudah masuk, tetapi bola baja yang di sini dia menutup ke saluran selang gas sehingga gas tidak keluar, akhirnya si kompor tidak mau menyala. Solusinya itu juga sangat mudah. Ini karena saya memasang tanpa selang gas, maka saya akan menutup bagian sini untuk keamanan saya. Nah, solusinya itu kita tinggal goyang-goyangkan regulator ini, tabung gasnya maksudnya, kita goyang-goyangkan. Nah, teman-teman dengarkan ya, bunyi tersebut adalah bunyi bola baja yang sudah bergeser karena sudah tidak lagi menutup ke katup keluar. Jadi pastikan setiap kali teman-teman itu memasang gas, pastikan goyang-goyangkan terlebih dahulu. Kalau parameternya sudah bunyi seperti ini, itu sudah dijamin pasti si kompor akan menyala dengan lancar. Oke, saya lepaskan lagi. Nah, tapi saya punya satu tips yang sangat-sangat berguna untuk kalian, yang pastinya gratis dan efektif mengatasi gas yang bocor.
caranya yaitu hanya memakai tali dari karet seperti ini terbuat dari karet ban bekas kayaknya ya. Ini bisa teman-teman dapatkan mungkin di toko-toko bahan bangunan terdekat, ataupun mungkin ada penjual khusus karet yang modelnya seperti ini. Biasanya ini difungsikan untuk mengikat sebuah atau mengikat-ngikat barang ya, kurang lebih mungkin kita butuh antara 50 cm atau mungkin maksimal 1 meter. Nah, selanjutnya kita akan praktek apabila teman-teman memiliki regulator gas tipe umum dan sudah lama dipakai, tetapi terkadang ada bunyi alias ada kebocoran sedikit. Nah, untuk pengamannya kita pakai karet pengikat seperti ini yang ujungnya kita simpulkan, tujuannya untuk dia bisa mengunci ke bagian sini. Kita masukkan lewat lubang sini. Ini jadi ini seperti mengikat, intinya memang kita mengikat ini. Nah, ini agar lebih kencang. Nah, kita bisa ikatkan 2 kali. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi si regulator ini akan tertahan dan akan selalu kencang di sini sehingga tidak lagi goyang-goyang, dan kemungkinan akan bocor itu akan kecil sekali kalau memang antara leher tabung gas dengan lubang regulator ini masih cukup baik, masih belum rusak artinya ya, itu akan selalu aman. Dan tentunya ini menjadi solusi alternatif yang murah buat kalian semua yang masih takut terhadap kebocoran gas. Nah, demikianlah review dari saya, semoga ini bermanfaat. Dan kenapa saya memiliki regulator yang begitu banyak ini, karena memang profesi saya atau bisnis saya itu ada yang salah satunya adalah bisnis toko listrik. Jadi selalu saya itu memiliki stok barang-barang seperti regulator dan yang lain-lain.